Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sinar 5 TV ya, di program apa nih namanya kemarin ya, program baru nih ya di kita, yaitu apa namanya, lupa. Dapur guru ya. Kita berada di dapur guru ya. Memang istilahnya kegiatan kita ini meliputi sekitar pendidikan ya, sekop guru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini tepat tanggal 25 November 2021, yaitu Hari Guru Nasional ya. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah bersama kita saat ini yaitu seorang guru ya, dan seorang ustadz nih ya, di bawah naungan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Bersama kita yaitu Ustadz Sugiatul Fatih ya. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Sekarang kelihatan bisa hadir di dapur guru, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana bincang-bincang kita terkait masalah Hari Guru nih? Sebelumnya kita buka pembukaan kita, ucapan selamat dulu lah untuk para Dewan Guru. Iya, saya ucapkan selamat untuk para guru-guru kami yang telah berjasa, yang memberikan kami ilmu yang banyak, sehingga kami pun sampai sekarang bisa jadi guru seperti guru-guru kami yang dahulu. Mudah-mudahan guru kita berjaya, maju terus selamanya. Kebetulan nih, apa aktivitas Ustadz? Oh, seharian saya aktivitasnya makan, minum, tidur. Aktivitas seharian makan, minum, tidur. Selain itu ya, saya kebetulan hidup di antara anak-anak muda di tengah-tengah santri. Itu saya jadi pengasuh, bantu ngajar ngaji. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Jakarta. Aktivitas formalnya di? Kalau di formal saya ngajar di SMA Nahdlatul Wathon Jakarta, di SMA-nya. Kita gali yuk para pemirsa sekalian terkait masalah kehidupan Ustadz Sugiatul Fatih ya, terkait masalah Hari Guru hari ini kan ya. Jadi begini, berbicara masalah identitas guru enggak semerta-merta langsung jadi guru. Iya, ya, pasti ada proses. Ada proses, di situ ada proses ya. Kita lihat dulu flashback ke belakang, kehidupan masa apa ya, masa kecil dulu kali ya. Masa kecil, masa suram. Kalau masa kecil terlalu jauh. Masa kecil terlalu jauh. Masa kecil kan belum bisa jalan, belum bisa lari. Nggak, yang menarik begini Ustaz. Dulu masih kecil itu cita-citanya mau jadi guru apa enggak sih sebenarnya? Saya juga bingung ya, karena udah terlalu lama. Dari dulu sampai sekarang udah lupa apa cita-citanya. Yang jelas dulu itu kita mengikuti instruksi orang tua. Orang tua menyuruh kita sekolah, disuruh mondok ya kita mondok. Belum kegambar itu kita akan jadi seperti apa. Yang jelas pada masa kecil kita mengikuti arahan orang tua. Dan terima kasih saya ucapkan kepada orang tua kita yang semangat melihat adik-adik kita sekolah, termasuk saya. Itu bisa begini karena dorongan orang tua juga yang menyuruh sekolah. Dan kita nggak tahu seperti apa jadinya kita dulu itu. Nggak terbayang seperti ini sekarang ini. Ini salah satu dari keinginan orang tua. Makanya kalau bisa saya katakan adanya saya seperti ini sekarang ini, itu adalah mungkin hasil dari cita-cita keinginan orang tua gitu. Keinginan orang tua di masa kecil dulu, yang pengen lihat kita menjadi anak yang bermanfaat, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Intinya pengen lihat kita jadi orang yang berilmu, makanya kita dipaksa untuk belajar dan sekolah. Maka adik-adik di rumah tuh kalau orang tua marah maksa kita belajar, maksa kita untuk sekolah, ya ikuti saja. Mungkin kita belum paham saat ini ya, tapi besok beberapa tahun ke depan insya Allah kita akan paham apa maksud orang tua kita. Terus menurut Ustadz itu berapa pentingnya seorang guru begitu? Oh, menurut saya itu guru itu sangat penting ya. Kenapa? Kalau kita lihat bangsa ini mungkin tidak seperti ini kalau tidak ada jasa-jasa guru. Lah mana mungkin orang bisa jadi presiden kalau enggak dengan pendidikan, kalau enggak dengan didikan guru dulu. Enggak mungkin.
Kita lihat perjuangan bangsa kita Indonesia pun merdeka dengan jasa guru juga. Ya guru dulu panggilannya guru kan kiai, tuan guru, maulana syekh, apalagi panggilan-panggilan itu Gus, Buya, itu kan guru semua itu. Mereka mengajarkan anak-anak muridnya, santrinya, kemudian santrinya diajak untuk ikut berperang, ikut memperjuangkan kemerdekaan. Itu perjuangan para guru itu yang salah. Makanya guru itu luar biasa, baik dari segi perannya ke dalam agama, perannya dalam negara. Guru itu sangat memiliki peran utama dalam bidang dua ranah itu, baik itu agama maupun negara. Makanya guru nggak boleh dipandang sebelah mata. Tanpa guru, bagaimana jadinya kita? Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ada lagi seperti itu. Apa jadinya kita? Terus ini kan Ustadz menjadi guru di ibu kota ya, Jakarta ya. Itu kan ada prosesnya gitu kan. Sebelumnya Ustadz dari mana ya? Oh, prosesnya luar biasa panjang. Bisa jadi guru di SMA ini panjang sekali. Saya dari Lombok ya. Dari Lombok. Saya dari Lombok Timur. Kemudian bisa sampai di sini dan jadi guru itu prosesnya luar biasa. Nggak dibayangkan kita jadi guru, karena pada awal-awalnya kita sebenarnya saya ke Jakarta itu bukan jadi guru sebenarnya. Dari Jakarta kita mau kuliah sambil mau pulih, artinya mau pulih apapun yang kita kerjakan, sepenting kita bisa kuliah. Jadi, maka sempat juga kita itu jadi kuli bangunan dulu tuh, kuli bangunan. Awal datang ke Jakarta, ya namanya kita perantau, pekerjaan apa aja deh yang kita belum kebayang kita jadi guru, belum. Kita hanya terbayang mau kuliah, terus biaya dari mana gitu. Ada yang ngajak kerja, ya saya ikut kerja bangunan. Saya ikut kerja di pesantren Hadatul Waton, ikut bangunan yang jadi kuli selama 3 tahun. Oh, jadi begini nih, ada yang menarik nih ya, pemirsa sekalian. Pertamanya jadi kuli membangun sekolah di Jakarta. Iya. Dan sampai akhirnya menjadi seorang pengajar di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut. Nah, unik banget Ya. nih. Coba cerita secara Jadi ceritanya kan kita pergi, saya bertemu dengan ketua yayasan Kiai Haji Muhammad Suhedi. Beliau mengajak saya untuk merantau ke Jakarta waktu tamat SMA. Cuman dia nggak mengatakan kamu itu untuk jadi guru, nggak, mengajak merantau saja. Saya sampai ke Jakarta, kemudian di sini ya saya disuruh untuk bantu kerja karena di situ bisa mendatangkan uang, bahasa kasarnya gitu. Ya kita karena kita mau kuliah kita ikuti, kita kerja. Saya 3 tahun kerja bangunan. Jadi saya ikut membangun sebagian lokal di sekolah Yayasan Raja Subian Hadatul Waton. Termasuk pelebaran masjid itu saya ikut tuh. Bangunan yayasan mulai dari lantai bawah sampai lantai atas. Ya saya kalau ini masa lalu sampai sekarang kadang geli juga naik di lantai 2 itu. Kalau sekarang waduh takut ya. Kalau dulu mungkin karena masih berpikir dapat duit berani saja kita. Kalau sekarang mentalnya tidak seperti dulu. Artinya kita berjuang kan ada yang kita inginkan. Kita berjuang. Belum kebayang apa kita jadi guru SMA, belum kebayang guru SMA itu. Kita hanya kebayang dapat uang kemudian bisa kuliah. Dan dari itu kalau ada sisa kadang kita kirim ke rumah. Gitu. Jadi tidak langsung kita ke Jakarta, langsung jadi guru enggak. Jadi kita biaya sendiri. Karena kebetulan kita itu kan saya dari kecil dari tinggal orang tua. Para bapak, jadi kita berjuang. Kita nggak mengharapkan orang, tapi mengharapkan diri sendiri. Alhamdulillah ya, karena Allah berfirman kan inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya benar, dibalik kita sulit itu bekerja itu, alhamdulillah ya tidak begitu terbayang saya pakai baju guru seperti ini sekarang. Saya tidak pernah bayangkan bisa pakai baju guru seperti sekarang ini. Dulu kan terbayang tahunya kalau udah pagi jam sekian siap-siap kita itu setar ke lapangan, ambil pasir, sendok, ya itu terbayang. Belum terbayang apakah kita seperti ganteng kayak sebegini baju guru.
Tapi alhamdulillah ini saya katakan realisasi dari firman Allah, inna ma'al usri yusra, sungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Insya Allah adik-adikku yang lain ya janganlah terlalu memperhatikan jadi siapa kamu, tapi perhatikan prosesnya yang penting. Serius dalam prosesnya. Insya Allah di samping kesulitan dalam proses itu ada hasil buahnya yang akan kita dapat. Ya Allah ya. Terus apa ya tadi terkait masalah proses ya, Iya. proses itu kan sangat sulit ya. Memang ada kenangan-kenangan nggak saat jadi siswa dulu yang memang istilahnya bersentuhan dengan seorang guru gitu kan. Kalau kemarin di episode sebelumnya kita membahas masalah sesuatu hal yang bersentuhan dengan guru gitu, dan kita pun pada saat ini merasa bangga bahwa muridnya telah menjadi seorang guru gitu kan. Dulu ada kenangan nggak Ustaz? Ada kenangannya luar biasa. Gak enak tapi menurut saya memang ya Jadi sebuah memori. jadi sebuah memori yang susah untuk terlupakan. Tidak enak tapi susah terlupakan. Dulu ingat saya itu teman-teman itu canda dalam doa. Canda dalam doa, dia itu doanya sambil-sambil canda. Kita yang tidak ikut-ikutan jadi dalang kena semua, ikut lompat kodok di lapangan. Lompat kodok di lapangan. Seumur saya kan jarang dihukum saya di sekolah itu. Ini sautnya hukum yang malukan, lompat kodok di lapangan beramai-ramai. Siapa yang belakang di maju cepat. Ya Allah, ingat saya. Dulu mah pahit, tapi sekarang kita rasakan teringat, oh ternyata guru kita tuh menginginkan kita itu berdoa yang benar, itu adab yang tidak baik. Ya mungkin sekarang kita sadar. Kalau dulu kita katakan, guru yang gitu-gitu dihukum. Udah itu yang doa canda-canda bukan kita, teman kita kok. Sasaran. Kita sasaran kena juga. Mungkin kalau ditonton teman-teman ingat tuh kejadian tuh. Ya tapi sekarang kita merasakan ternyata guru itu walau hal sekecil apapun hati-hati melihat kita. Khawatir menjadi tidak benar. Ya kalau berdoa yang seperti dulu kita lakukan canda-canda, ya dibiasakan seperti itu, mungkin sekarang kita sampai saat ini, saya dewasa seperti saat ini mungkin nggak bisa serius doa, canda terus. Kenapa? Karena pendidikan awal canda. Maka sekarang saya sadar ternyata hal sekecil apapun yang dilakukan guru pasti itu terbaik untuk muridnya. Maka nih adik-adik yang masih belajar ya, kalau dihukum sama gurunya terima saja. Nggak mungkin guru itu menghukum dengan maksud untuk menyakiti, tidak. Maksud untuk benci, tidak. Pasti guru yang baik itu akan memberikan hukuman, maksudnya itu memperbaiki yang tidak baik. Ikuti saja, ikhlas. Insya Allah kita akan dapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh guru kita. Ya, kuliah di Jakarta berapa tahun Ustaz? Dan sekarang apa yang sudah didapat Ustaz? Oh, kuliah di Jakarta, ya saya punya prinsip, di balik capeknya kita kerja harus ada hasil yang kita dapat. Makanya saya itu bagaimana, kalau saya sekedar kerja capek, duit dapat, tapi duit akan hilang, berpikir seperti itu. Oleh karena itu saya berusaha semaksimal mungkin harus bisa kuliah. Lebih dari itu saya tambah jam kuliah. Dulu itu saya kuliah di beberapa tempat itu. Saya berpikir mungkin besok ke depan belum tentu saya ada kesempatan, waktu atau keinginan untuk seperti itu. Mumpung saya ada waktu begini, saya memanfaatkan untuk kuliah. Di samping kerja, pagi saya kerja, sorenya saya ngizin di Mandor untuk kuliah. Saya kuliah di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara SMP Center PKM 1 tahun. Kemudian S1 di Akidah Staindo sekarang di Kalender. Kemudian saya lanjut PKU-nya Kader Ulama 2 tahun di Harmoni. Karena kayak tadi belum tentu dapat kesempatan gitu. Ya alhamdulillah selesai semua. Kemudian saya terakhir kemarin 2017 kalau nggak salah melanjutkan S2 formalnya di Pondok Gede. Jadi pertama PKU tuh level S2 di Jakarta Pusat Harmoni. Itu dia belum formal, S2 tapi nggak formal, Kader Ulama tapi nggak formal. Akhirnya saya formalkan, dilanjutkan kuliah di Asy-Syafi'iyah Pondok Gede. Alhamdulillah selesai, kalau tidak salah tahun 2017. Terus terkait masalah Hari Guru nih, kita kembali lagi ke momen kita pada hari ini ya Ustadz ya. Ada nggak sih di Hari Guru ini sebuah kata-kata yang mendapatkan tersimpan di dalam hati gitu terkait masalah guru Ustadz ya, yang
membuat istilahnya jadi sebuah catatan pribadi gitu, menjadi sebuah motivasi untuk Ustadz gitu, terkait masalah guru. Oh, kata-kata dari guru ya? Iya ya. Kata-kata motivasi itu. Saya sih kurang lebih ingat saya dulu waktu saya mondok, saya itu disuruh sama bapak saya, diserah di guru ngaji itu, guru mondok itu, ini anak saya serah, udah suruh ngapain aja, suruh ke sawah. Nah, serah terima, ikhlas orang tua menyerahkan saya, itu saya ingat sekali tuh. Kemudian guru itu ikhlas menerima saya. Waktu itu saya kan nggak begitu rajin mondok, tapi ikhlas guru sama orang tua itu nyambung. Saya ingat gitu, sampai saya ditiupkan air sama Pak Kiai itu, minum ini biar betah, maksudnya itu di pondok. Ya benar-benar saya mondok tuh ngabdi, kadang disuruh ke sawah gitu di samping ngaji. Saya ingat sekali tuh, mungkin kata-kata nggak saya ingat, tapi perilaku usaha kisah kiai itu dulu ingin melihat sebentar di pondok, ditiupkan saya, disaksikan orang tua saya. Saya ingat sekali tuh. Baru sekarang setelah ternyata luar biasa keinginan beliau, ingin melihat saya mondok itu. Saya belum tahu mondok seperti apa, kenapa dipaksa, ngikut aja. Saya orangnya ngikut. Dari kecil itu gak begitu punya prinsip untuk jadi apa gitu lah. Karena saya tuh suka main kecil tuh, main sepeda, main ini, main layar. Untuk jadi guru mungkin belum terpikir ya apa-apa itu. Makanya saya mondok pun dulu di pondok itu saya mondok dari sanawiyah sampai aliyah saya mondok. Ya bisa dibilang tanpa dasar cita-cita, hanya ngikut saja. Tapi saya rasakan ini adalah keikhlasan orang tua sama guru yang mendidik saya dan buat saya seperti ini. Terima kasih buat guru-guru yang ikhlas mendidik saya, mendidik kami semua. Guru-guru yang lain saya rasa mereka, teman-teman guru seperti saya ini, mereka itu sukses berhasil dari keikhlasan seorang guru dalam mengajar. Saya yakin dari keikhlasan, karena kalau tanpa keikhlasan saya rasa sulit. Saya merasakan sekali itu. Kayaknya dia tidak begitu banyak mengajarkan kita kata-kata begitu ilmu yang banyak, tapi kok sentuhannya itu sehingga terkenal seolah-olah luar biasa sekali. Itu saya rasakan, saya yakin itu dari keikhlasan. Itu yang saya yakin mendatangkan ilmu. Karena saya katakan saya hebat, saya bisa jadi guru karena dari baca, tidak juga. Karena doa-doa mereka. Dan kalau bisa dihitung, saya kerja bulan kok tiba-tiba jadi guru, kan sangat sulit, nggak kebaca kerja bulan jadi guru. Ya karena itulah, karena doa-doa guru kita menjadi satu seharian. Jadi kita ikuti doa prosesnya, kemudian doa guru kita ikhlas, lalu kita mengantarkan kita ke keadaan seperti ini. Guru yang baik itu seperti apa sih? Ya kalau pandangan saya, guru yang baik itu adalah guru yang memiliki keikhlasan dalam mengajar muridnya. Sehebat apapun seorang guru kalau menurut saya, tapi kalau tidak ikhlas dalam mengajar, sulit menurut saya. Kenapa? Saya merasakan sendiri sebagai pelajar dulu, sentuhannya beda sekali. Sentuhan gurunya ikhlas beda sekali. Kita bisa merasakan dulu, saya ingat bagaimana kiai tempat saya itu begitu rajinnya mendidik, begitu tekunnya, dan bahkan adab itu diperhatikan sekali. Kita kalau ngaji kemudian ada suara air keran, marah kurang ajar, itu saking diperhatikan adab. Jadi guru itu adabnya luar biasa, adab dalam bentuk ilmu luar biasa. Maka saya katakan guru yang baik itulah guru yang ikhlas dalam mengajar dan memperhatikan adab. Kalau guru sudah tidak memperhatikan adab, berarti dia hanya menyampaikan materi dan bisa dipertanyakan gitu keikhlasannya dalam mendidik anak-anaknya. Maka saya simpulkan guru yang ikhlas itu cirinya memperhatikan adab. Ya. Memang posisi antara adab sama ilmu itu seperti apa? Mana yang lebih tinggi? Kalau adab dengan ilmu, menurut saya itu adab nomor satu. Kenapa? Nabi kita kan diutus dari muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, adab itu. Inna babu istu liutamima makarim akhlak. Sungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, Maka dulu kita di ngaji itu nulis saja. Tapi itu kalau dalam menulis itu kepala kita kiri kanan dilempar penghapus. Itu kurang ajar itu. Hanya kepala begini aja, kiri kanan. Harus fokus begini. Nah, kita nggak ngerti, pura-pura kayak ngerti aja muka kita. Bawah,
Jadi kita manut sekali sama guru itu. Dan kita nggak berpikir ngerti apa enggak, ngikut saja. Kenapa? Karena kita takut menyakiti hati guru yang ikhlas. Ternyata di situ letak saya. Kalau guru ikhlas tuh bahaya untuk disakiti. Kalau baru sederhana orang kita kontak dia sakti mental ke kita gitu. Makanya guru yang ikhlas jangan disakiti. Adab itu nomor satu. Biasa yang memperhatikan adab itu guru-guru yang ikhlas. Kalau yang tidak ikhlas saya kurang yakin dia itu memperhatikan adab. Karena kuncinya adab itu. Adab dan ikhlas selalu itu pendidikan itu. Selalu bimbingan. Itu pengamatan saya. Terus ada pesan-pesan untuk adik-adik kita yang masih belajar ya. Kita juga masih belajar tentunya. Apa yang harus dilakukan terhadap guru ya. Di hari guru ini sebagai pesan lah untuk kita semua. Untuk adik-adikku semua, para pelajar ya. Saya pun masih jadi pelajar, tapi adik-adik yang di bawah saya utamanya nih yang belum menjadi guru, silakan ikuti seluruh apa kata guru-guru kita. Jangan bantah dia, jangan sakiti hatinya. Itu satu, jangan sakiti hatinya. Karena menyakiti hati guru berarti kita itu sudah membuatnya murka. Kalau guru murka, bagaimana mungkin ikhlas dalam mengajarnya? Jangan sampai guru itu murka. Ambil hatinya biar dia sayang kepada kita. Jangan pernah berusaha menyakiti hati guru. Dihukum terima saja. Ikhlas nerimanya. Insya Allah apa yang dilakukan guru itu terbaik untuk murid-muridnya. Walaupun kelihatannya dihukum, insya Allah itu terbaik. Apalagi kelihatannya bagus. Yang kelihatan dihukum saja, jangan negatif thinking, positif saja. Pasti ada yang tidak baik dari kita, makanya kita dihukum. Dia ingin lihat kita jadi terbaik gitu. Ya. Ya. Saya rasa cukup ya pertemuan kita dengan Ustadz Sugiyatul Fatih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, bermanfaat khususnya untuk dapur guru pada hari ini. Dan terakhir, ucapkan Hari Guru untuk pemirsa sekalian. Selamat Hari Guru. Mudah-mudahan guru tetap sukses dalam mendidik anak-anak bangsa, sehingga anak bangsa berikutnya lebih hebat, lebih kuat, lebih berilmu, lebih beradab dari gurunya sekarang ini. Khususnya dari saya, seperti saya, tidak seperti saya sekarang ini, jadi lebih bagus dari gurunya. Didik anak didik kita biar lebih baik dari kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemirsa, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.